Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajurmiyah fi Ilmil Arabiyyah juz pertama. Nah, kitab ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Sekarang kita sampai pada lanjutan dari inna dan saudara-saudaranya. Tetapi di sini pembahasan kapan kita baca inna atau anna. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa tata'ayyanu inna al-maksuratu, dan ditayinkan atau diwajibkan inna, dibaca inna yang berbaris bawah hamzahnya ini, inna. Jadi ada nanti kan namanya juga bahasa Arab yang tidak mempunyai baris lah gitu kan. Ada kadang kita baca inna, bisa kita baca inna atau anna. Nah, di sini ada tempatnya kapan itu dibaca inna atau anna. Nah, di sini inna duluan disebutkan di sini. Itu al-maksuratu yang dikasrahkan hamzahnya ini. Inna. Atau inna huruf taukid yang tidak butuh dijadikan ditakwil masdar. Kalau anna itu butuh dia. Nah, kapan, di mana inna itu dibaca? Pertama, fil ibtidai, yaitu pada permulaan kalam. Nah, ketika pada permulaan kalam, ketika kita melihat inna yang tidak berbaris misalnya kan, apakah kita baca dia anna atau inna? Nah, berarti di sana kita harus membacanya dengan inna, karena disinilah ketentuannya. Kita baca inna itu ketika dia itu jatuh di awal kata atau di awal kalimat, misalnya di sini al-ibtida. Contohnya di mana? Inna anzalnahu. Nah, ini banyak di Al-Qur'an ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dan lain-lain. Jadi di sini kita baca inna dengan dikasrahkan. Terus inna ini Inna ini huruf taukid, menasabkan isim, merapakkan khobar. Nun yang diidghamkan ke dalamnya itu jadi isimnya. Pada mahal rapak jadi pada mahal nasab isimnya inna. Anzalna fi'il madi, nun. Nunnya terus ini dhamir muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal rapak jadi fa'il anzalna. Jadi fa'il anzala. Nah, terus ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul anzalna. Jumlah anzalna fi'il fa'il pada mahal rafa jadi khabar inna. Nah, di sini kita baca inna karena jatuh di awal kata atau jatuh di awal kalam. Ataupun misalnya di tengah-tengah kalam juga bisa. Nah, misalnya akrim Zaidan, muliakan olehmu akan si Zaid, fa innahu kadza wa kadza, maka sungguh dia ini begini-begini. Maka di sana kita baca, tetap dianggap dia itu awal kalam. Kalau seperti itu kalimatnya. Nah, ketentuan kedua di mana kita baca inna, yaitu wa ba'da ala, yaitu setelah ala, allati yastabtihu biha, yang ia atau yustaftahu yang dimulai dengannya ala itu al-kalamu akan kalam.
Tak, sekian ini doang. Jadi ini bisa kita baca inna setelah ala. Ala allati yustaftahu biha, yang dimulai dengannya ala ini al-kalamu akan kalam. Contohnya di sini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Nah, karena di sini ada ala, maka seandainya jika tidak ada barisnya di sini, apakah kita baca ini atau ana? Pasti kita baca ini, karena ini ketentuannya jatuh setelah ala ini. Ketahuilah, sungguh aulia, para walinya Allah itu yang tidak ada ketakutan di atas mereka itu, yang tidak mempunyai rasa takut mungkin selain kepada Allah. Nah, jadi ala di sini dinamakan huruf istiftah. Inna ini huruf taukid, menasabkan isim, merapakkan khabar. Auliya ini sebagai isimnya inna, mansub tanda nasab fathah, mudhaf auliya Allahi mudhafun ilaih. La nafi jenis yang tidak beramal. Khaufun ini jadi mubtada. Nah, alaihim ini jumlah jar majrur ta'ala kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabar dari mubtada khaufun ini. Jumlah la khaufun alaihim pada mahal rafa, jadi khabarnya inna. Seperti itu. Ketiga, wa ba'da haitsu. Nah, itu kita baca inna itu jika dia itu jatuh setelah haitsu. Contohnya jalastu haitsu inna zaidan jalisun. Aku duduk. Itu di mana si Zaid sungguh duduk ya. Nah, duduk ya. Jadi maksudnya aku duduk di tempat di mana si Zaid itu sungguh duduk. Seperti itu. Kenapa di sini? Karena haitsu ini diidopatkan kepada jumlah. Yaitu jumlah ini, inna zaidan jalisan ini. Kenapa tidak anna? Karena kalau kita taruh anna, misalnya jalastu haitsu anna zaidan jalisan, maka nanti haitsu yang jadi mudhaf ini akan diidopatkan kepada mufrad, karena harus ditakwil dia. Anna, jumlah anna zaidan jalisun itu nanti ditakwil jadi mufrad ya. Seperti itu. Nah, berarti misalnya jadi haitsu jalsatu zaidin jadinya. Haitsu jalsatu zaidin. Nah, berarti mufrad dia. Nah, jadi di sini harus dibacain karena jatuh setelah haitsu. Jalastu fi'il fa'il, jalasa fi'il madhi itu dhamir muttasil yang pada mahal rafa jadi fa'il jalasa. Haitsu di sini dzaraf sekaligus mudhaf. Inna huruf taukid menasabkan isim, merafa'kan khabar. Zaidan isimnya mansub tanda nasab fathah. Jalisun khabar inna marfu tanda rafa dhammah. Nah, jumlah zaidun dan jalisan ini haitsu mudhaf, jumlah ini zaidan, jalisun jadi mudhafun ilaih. Keempat, wa ba'dal qasami. Jadi kita baca inna itu setelah ada sumpah. Contohnya di sini hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Nah, jadi hamim wawunya di sini wawu qasam, wawu sumpah, kitabi muqsam deh. Nah, majrur dengan wawu qasam. Al mubin ini naat kepada kitab. Inna anzalnahu, inna ini di sini kan ada huruf sumpah. Nah, ada sumpah. Jadi ketika kita lihat inna atau anna kita baca, berarti di sini kita pasti baca inna. Karena di sini sudah ketentuannya, yaitu setelah adanya sumpah ini. Jadi inna di sini huruf taukid. Nah, menasabkan isim, merapakkan khabar. Nun yang diidghamkan jadi pada mahal rafa jadi isimnya inna. Anzalna ini fi'il madhi,
Terus nunnya nun dhamir muttasil pada mahal rafa jadi fa'il. Ha dhamir muttasil pada mahal nasab jadi maf'ul. Jumlah anzalnahu ini pada mahal rafa khabar dari inna. Seperti itu. Kalimah wa ba'dal qaul, yaitu setelah adanya qala. Nah, di sini setelah adanya ucapan misalnya qala. Nah, terus di sini qala inni abdullah, telah berkata dia, siapa yang berkata dia? Nah, apa katanya? Inni abdullah, aku ini hambanya Allah. Nah, jadi di sini setelah ada qala ini, dia ini inni abdullah ini nanti menempati mahkiyatul qaul kalau nggak salah namanya di dalam ini, atau maqulul qaul. Nah, kita i'rab qala fi'il madhi mabni di atas fathah, fa'ilnya kembali kepada huwa. Nah, ini jadi apa namanya? Ini huruf taukid menasabkan isim merapatkan khabar. Ya mutakalim yang bersambung kepada ini pada mahal rafa jadi isimnya, pada mahal nasab jadi isimnya inna. Abdullah ini jadi apa namanya? Khabarnya ini marfu tanda rafa dhammah, mudhaf abdu Allahi mudhafun ilaih. Nah, jumlah ini Abdullah pada mahal nasab jadi maf'ul qala atau maqulul qaul. Nomor 6. Wa idza dakhalatil lamu fi khabariha, yaitu apabila masuk lam pada khabarnya inna ini. Nah, berarti harus kita lihat dulu khabarnya. Oh, ada lam ibtidanya. Oh, berarti kita ini baca inna bukan inna. Kita baca inna bukan anna. Nah, contohnya di sini. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, sedangkan Allah, jadi wawunya wawu hal ini. Sedangkan Allah itu mengetahui sungguh engkau itu la rasuluh, benar-benar rasulnya Allah. Dan Allah itu mengetahui sungguh orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Nah, wawu hal Allah di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah, ya'lamu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Nah, terus fa'ilnya kembali kepada huwa. Nah, jumlah fi'il fa'il pada mahal rafa jadi khabar mubtada Allah ini. Innaka, inna huruf taukid nasabkan isim merafa'kan khabar. Kaf dhamir muttasil pada mahal nasab isimnya inna. La rasuluh lam ibtida rasulu jadi khabar inna marfu tanda rafa dhammah mudhaf rasul ha dhamir muttasil mudhafun ilaih. Nah, di sini khabarnya kemasukan al seperti ketentuannya apabila dimasuki apabila dimasuki lam. Nah, di sini ada lam yang ada di la rasuluhnya ini. Maka ketika khabarnya ada lam maka wajib kita baca inna. Seperti itu. Begitu juga lapas selanjutnya ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi inna di sini huruf taukid menasabkan isim merapatkan khabar. Al munafiqin jadi isimnya inna mansub tanda nasab ya karena jamak. Lakadzibun lam ibtida, kadzibun ini khabarnya inna marfu tanda rafa wawu karena jamak. Nah, selesai tentang pembahasan kapan kita baca inna. Nah, terus ini untuk pembahasan selanjutnya tentang kapan kita baca anna berarti ini kan. Nanti kita lanjutkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.